saudara-saudari pencinta insan yang terkasih. Pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Kita akan mendengar pertama-tama bacaan Injil yang kita baca dan kita renungkan bersama untuk hari kenaikan Tuhan ini. Kita baca dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudari-saudaraku yang terkasih pencinta insan, saya ambil intisari dari bacaan ini demikian. Mandat untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia dan membaptis orang-orang yang percaya merupakan perutusan Tuhan yang bangkit kepada para murid-Nya di akhir Injil Matius dan Injil Markus. Mandat ini disertakan dengan sejumlah kapasitas yang dianugerahkan Tuhan kepada para murid: mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru, kekebalan terhadap racun, dan menyembuhkan orang sakit. Ini adalah pesan terakhir Yesus yang bangkit sebelum naik ke surga. Ia memberikan perintah untuk mewartakan Injil kepada semua makhluk di seluruh dunia. Tentunya, pewartaan ini dimulai dari lingkungan terdekat, lalu pelan-pelan mengembangkan sayap pewartaan ke ruang lingkup yang lebih luas, dan sampai ke pulau-pulau yang jauh. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus kepada semua makhluk atau seluruh ciptaan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, itu intisari yang kita bisa petik dari bacaan Injil tadi. Apa pesan yang kita bisa bawakan? Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan, hari ke-40 setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Sebelum dia beralih dari kehadiran fisik kepada kehadiran spiritual yang ditandai dengan kepergiannya ke surga, ia sendiri telah menjanjikan kedatangan penghibur, yakni Roh Kebenaran. Roh kebenaran akan menyertai kita dalam tugas perutusan yang dimandatkannya. Dia tidak mengutus murid-murid tanpa diberi kapasitas-kapasitas istimewa. Dia mempercayakan beberapa kapasitas kepada yang diutus untuk mewartakan Injil kepada semua makhluk. Kapasitas-kapasitas itu seperti mengusir setan, berbahasa asing, daya tahan tubuh atau imun selain iman,
dan kapasitas menyembuhkan orang sakit. Ini adalah karunia atau karisma yang Tuhan sertakan kepada kita pada saat diutus. Barangkali kita merasa janggal jika ada yang memiliki karisma tertentu dalam hal-hal seperti itu. Dan bahkan ada yang menganggapnya sebagai kekuatan dukun atau yang aneh. Bersyukurlah bila kita memilikinya. Dan kalau merasa diri belum atau tidak memiliki, mungkin perlu lebih sadar diri atas kapasitas yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Tuhan telah naik ke surga, dan kita dipercayakan untuk meneruskan tugas pewartaan yang Ia mandatkan kepada kita. Sentuhan yang boleh saya gariskan dari permenungan kita hari ini, saya suka perintah ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Kita dipanggil untuk mewartakan kabar baik, berita gembira, kisah sukacita, warta kebahagiaan, dan seterusnya. Tentu bukan gosip, kan? Mari kita meneruskan pewartaan Tuhan di dunia zaman sekarang dengan saudara-saudara kita sesama. Tuhan memberkati.